Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 109 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 109 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Artinya, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruan ilmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Terkait dengan ayat 109 surat Al-Maidah yang telah kita bacakan tadi, ini ada informasi dari Allah bahwa dia berbicara kepada para rasul pada hari kiamat. Dan apa jawaban mereka terkait dengan dakwah kepada umat mereka. Sebagaimana bisa kita lihat pada surat Al-A'raf ayat 6, Allah telah berfirman yang artinya, maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul. Selanjutnya dalam surat Al-Hijr ayat 92 dan 93, Allah berfirman yang artinya, maka demi Tuhanmu kami akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Terkait dengan ayat-ayat tersebut di atas, perkataan para rasul yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 109 yang artinya tidak ada pengetahuan kami tentang itu, ini adalah kalimat pada ayat 109 surat Al-Maidah. Maka yang dimaksud dengan kalimat ini, Mujahid, Al-Hasan, Al-Basri, dan As-Sudi berkata, sesungguhnya mereka mengatakan demikian karena kondisi yang sangat menakutkan pada hari itu. Tidak ragu lagi bahwa ini adalah perkataan yang bagus, yaitu termasuk bab beradab kepada Rabb Azza wa Jalla. Maksudnya, kami tidak memiliki pengetahuan tentang itu jika dibandingkan dengan pengetahuanmu yang meliputi segala sesuatu. Maka kami, meskipun kami telah menjawab dan kami telah mengetahui siapa yang telah menjawab kami, tetapi di antara mereka ada orang yang kami telah memperhatikan pada zahirnya saja. Kami tidak memiliki pengetahuan dengan batinnya. Sedangkan engkau maha mengetahui atas segala sesuatu, yang memperhatikan segala sesuatu. Pengetahuan kami, jika dibandingkan dengan pengetahuanmu, seperti tidak ada pengetahuan sama sekali. Karena sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui akan segala yang gaib. Ini adalah kalimat pada surat Al-Maidah ayat 109. Selanjutnya kita akan membahas ayat 110 dan ayat 111 pada surat Al-Maidah, di mana ayat 110 dari surat Al-Maidah terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku padamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku,
maka engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Selanjutnya ayat 111 artinya adalah sebagai berikut. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri atau Muslim. Demikian tafsiran, artinya terjemahan dari ayat 110 dan 111 surat Al-Maidah. Terkait dengan ayat 110 dan 111 surat Al-Maidah yang telah kita bacakan tadi terjemahannya, maka Allah Ta'ala menyebutkan atas kurnia yang diberikan kepada hamba dan Rasulnya, yaitu Isa bin Maryam alaihissalam, dari apa yang dijalankan melalui tangannya berupa mukjizat yang luar biasa. Allah telah berfirman dalam ayat 110 surat Al-Maidah yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu. Maksud dari kalimat pada ayat 110 surat Al-Maidah ini adalah artinya pada penciptaanku kepadamu dari seorang ibu tanpa ada laki-laki, dan aku menjadikan untukmu tanda-tanda yang kuat atas kesempurnaan kemampuanku pada seluruh makhluk, dan kepada ibumu. Ini adalah kalimat pada ayat 110 surat Al-Maidah, di mana aku telah menjadikanmu untuk ibumu, untuk dia ibumu, keterangan yang jelas atas berlepas dirinya dia dari apa yang dinisbatkan oleh orang-orang zalim dan orang-orang jahil kepadanya dari perlakuan yang keji. Selanjutnya adalah kalimat pada ayat 110 surah Al-Maidah, artinya di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus. Di sini yang dimaksud dengan Rohul Kudus, dia adalah Jibril alaihissalam. Dan selanjutnya, aku telah menjadikanmu seorang nabi yang menyeru kepada Allah pada waktu kamu masih kecil dan ketika sudah dewasa. Maka aku membuat kamu dapat berbicara pada saat kamu masih bayi dalam buayan. Lalu aku bersaksi dengan kesucian ibumu dan seluruh aib. Kamu bersaksi untuk menyembahku. Lalu aku mengabarkan akan risalahku kepadamu. Kamu menyeru untuk beribadah kepadaku. Selanjutnya firman Allah Ta'ala pada ayat 110 surat Al-Maidah, terdapat kalimat, kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Arti dari kalimat tersebut, yaitu pada ayat 110 surat Al-Maidah, adalah kamu menyuruh manusia kepada Allah dari sejak kamu masih kecil dan ketika sudah dewasa. Kalimat tukallama itu mengandung arti kamu menyeru, karena berbicaranya dia kepada manusia pada saat dewasa, bukan perkara yang menakjubkan. Selanjutnya, kalimat pada firman Allah Ta'ala pada ayat 110 surat Al-Maidah
yaitu kalimat yang artinya, dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, dan seterusnya. Ini maksud atau arti daripada kalimat pada ayat ini adalah menulis dan memahami Taurat, yaitu kitab yang diturunkan kepada Musa bin Imran. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, yaitu pada kalimat, dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Maksud daripada kalimat pada ayat 110 surat Al-Ma'idah ini adalah artinya kamu membentuk dan membuatnya seperti rupa burung dengan seizinku untukmu. Kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Ini adalah ayat 110 pada surat Al-Maidah. Jadi maksud daripada ayat ini artinya, lalu kamu, di sini maksudnya Nabi Isa alaihissalam, meniup pada rupa burung yang kamu telah bentuk dengan seizinku untukmu. Lalu jadilah burung yang memiliki ruh dengan izin Allah dan ciptaannya. Selanjutnya firman Allah, yaitu pada kalimat, dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Ini adalah terjemahan dari ayat 110 surat Al-Maidah. Telah lewat perbincangan seputar ini pada surat Ali Imran. Ini adapun firman Allah pada ayat 110 surat Al-Maidah yang artinya, dan ingatlah ketika kau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Itu maksudnya yaitu kamu, Nabi Isa, memanggil mereka lalu mereka bangun dari kuburan mereka dengan seizin Allah, kemampuan dan kehendak Allah. Selanjutnya pada kalimat, yaitu pada ayat 110 surat Al-Maidah, yaitu kalimat, dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ini juga kalimat pada ayat 110 surat Al-Maidah, yang artinya, yang maksudnya adalah, ingatlah akan nikmatku kepadamu untuk menahan mereka dari keinginan untuk membunuh kamu pada saat kamu datang menemui mereka, dengan membawa keterangan-keterangan dan argumen-argumen yang kuat atas kenabian dan risalahmu dari Allah kepada mereka. Lalu mereka mendustakan kamu, lalu menuduh kamu tukang sihir. Mereka berusaha untuk membunuh dan menyalib kamu. Maka aku selamatkan kamu dari perbuatan mereka, dan aku mengangkatmu menuju kepadaku. Aku mensucikan kamu dari kotoran mereka, menahan kamu dari keburukan mereka. Itu menunjukkan bahwa kurnia ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya setelah diangkatnya ke langit dunia. Atau kurnia ini terjadi pada hari kiamat. Dan diungkapkan kejadian ini dengan susunan kalimat bentuk lampau yang menunjukkan akan kenyataan yang terjadi dan tidak mungkin tidak. Ini termasuk dari rahasia-rahasia ilmu ghaib yang Allah munculkan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Selanjutnya pada ayat 111 surat Al-Maidah, Allah telah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Ini adalah terjemahan dari ayat 111 surat Al-Maidah. Ini juga termasuk kurnia kepada Isa alaihissalam dengan menjadikan untuknya para sahabat dan para pendukung.
para penolong. Kemudian dikatakan bahwa yang dimaksud dengan wahyu ini adalah wahyu berupa ilham, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu pada surat Al-Qasas ayat 7, di mana artinya di sana Allah telah berfirman, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan seterusnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah waktu wahyu ilham. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 68-69. Yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Lalu makanlah dari segala macam buah-buahan. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu, dan seterusnya. Dan begitu juga dikatakan oleh sebagian ulama salafus soleh tentang ayat ini. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri atau Muslim. Ini adalah ayat 111 surat Al-Maidah. Maksud dari ayat tersebut adalah mereka diberi ilham, lalu mereka merealisasikan ilham tersebut. Al-Hasan Al-Basri berkata, Allah Azza wa Jalla memberikan ilham kepada mereka. As-Sudi berkata, dimasukkan ke dalam hati-hati mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.